Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan kami dari Pemerintahan Desa Klumprit, saya Sekretaris Desa Klumprit, ingin menyampaikan informasi terkait program PTSL, pendataan tanah sistematis lengkap ataupun PTSL. Kalau masyarakat bilang ya sertifikat murah. Nah, nanti kami dari Pemerintahan Desa Klumprit menyampaikan terkait program tersebut karena kita sudah dibentuk Pokmas ataupun kelompok masyarakat pelaksana PTSL tahun 2023, itu nanti bersama Bapak Budiono ya, sebagai ketua dari Pokmas pelaksana PTSL 2023. Nanti kita akan berbincang-bincang nih apa saja terkait program-program itu, dari mulai pendaftaran, kemudian persyaratannya apa saja, kemudian dari segi pembiayaan seperti apa, nanti kita bisa bertanya kepada beliau. Tentunya kami dari Pemerintahan Desa Klumprit hanya membina saja, hanya mendampingi saja, tetapi pelaksanaan 100% nanti di Pokmas, ini seperti itu. Nah, langsung saja kita tanya kepada Pak Budi sebagai Ketua Pokmas tingkat desa yang tentunya nanti juga disampaikan teknis-teknisnya. Kita langsung saja bertanya. Bapak Budi sebagai Ketua Pokmas, monggo disampaikan terkait teknis pendaftaran ataupun syarat-syarat tanah yang bisa ikut PTSL tahun 2023 ini. Monggo, gimana Pak Budi? Terima kasih Pak Sedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku KB, desa warga Klumprit semuanya. Alhamdulillah bahwa tahun ini Desa Klumprit mendapatkan program PTSL atau dengan kata lain plat pematokan tanah yang sistemnya lengkap sekali, yang kaitannya itu dengan hak-hak milik kita. Untuk itu kepada masyarakat silahkan mendaftar ke Pokmas masing-masing wilayah, karena kami dari Pokmas Desa sudah membentuk Pokmas di tiap-tiap kadus, dari kadus 1 sampai kadus 7. Untuk pendaftaran silahkan menghubungi saja ke bagian Pokmasnya di wilayah masing-masing. Kaitannya dengan syarat itu ada fotokopi KTP yang bersangkutan, terus SPPT yang bersangkutan. Fotokopi KTP dan SPPT nggih. Nah, mungkin kalau terkait ada pemecahan ditambah mungkin ya Pak ya. Mungkin ada mungkin ahli waris, pernyataan waris, ataupun mungkin nanti dari hibah juga boleh Pak. Jadi sebelum BPN masuk, nanti warga masyarakat itu kalau pengen yang dipecah itu silakan dipecah terlebih dahulu, musyawarahkan secara keluarga, dipecah, kemudian dibuatkan akta hibah ataupun akta waris, baru itu untuk lampiran di pendaftaran gitu ya Pak ya. Betul. Dan satu lagi Pak Sedes, untuk belangko semuanya ada hibah atau jual beli, dari kami Pokmas itu sudah menyediakan belangkonya Pak. Oh, sudah ada belangkonya. Pendaftar masyarakat tinggal mengisi Pak. Oke. Sudah Jadi siap. Daftarnya di kadus-kadus terdekat lah ya, ataupun tanya ke Bapak RT, Bapak RW, mereka sudah kami sosialisasikan. Mereka pasti tahu untuk teknis pendaftarannya. Jadi jenengan tidak usah bingung, tanya saja ke Pak RT, Pak RW ataupun Pak Kadus, datangi, kemudian bawa fotokopi KTP, SPPT, misal ada SPPT-nya tidak sama, itu gimana Pak? Oh, itu bisa Pak. Nanti kalau SPPT-nya tidak sama dengan si nama KTP, itu yang penting KTP dimasukkan ke panitia, nanti tahun berikutnya dibantu diuruskan. Oh gitu, oke. Jadi misal tidak sama atau misal antara lain karena kesalahan nama, bisa nanti pakai surat keterangan beda nama ya dari Pemerintahan Desa Klumprit, minta surat beda nama. Nah, kemudian kalau misal itu masih atas nama mbah yang sudah meninggal atau orang tua sudah meninggal, itu bisa sekaligus dilengkapi dengan fotokopi KTP anak-anaknya gitu. Jadi nanti biar langsung dibagi sekalian terkait SPPT, nanti itu mengurusnya setelah ada sertifikat. Jadi nanti pergantian nama itu, pemecahan di SPPT itu menggunakan bukti sertifikat yang sudah ada. Jadi kalau bisa ikut sertifikat agar nanti berubah nama di SPPT lebih mudah, lebih gampang, dan seperti itu. Kemudian dari teknis pembiayaan Pak Budi, karena kita tahu kan pembiayaan itu dari BPN sudah 100% clear nih, gratis. Kemudian
untuk pelaksanaan kan tidak mungkin gratis karena dari segi patok, materai, administrasi butuh Pokmas tersebut yang mendampingi di seluruh wilayah kan butuh anggaran biaya juga, apalagi kita butuh printer banyak kan, print banyak sekali dokumentasi. Itu seperti apa? Ya gini Pak Sades, untuk program ini terkaitannya dengan patok itu patok kan yang jelas kita beli lah ya, dalam arti kita membuat patok, terus lain-lain juga ada surat kita harus membeli materai untuk keterangan surat yang ada di situ. Terus untuk pemasakan patok itu kalau hanya pasang patok saja itu satu bidang dikenai biaya 100.000. Terus kalau mau ikut bersertifikat itu 300.000 Pak. Dan prinsip kami dari Pokmas tahun 2023 ini, seandainya nanti dari warga masyarakat Desa Klumprit sudah mengajukan berkas sertifikat, tapi di kemudian tahun sertifikat itu tidak turun, dari kami komitmen uang itu akan kami kembalikan Pak. Oh seperti itu, oke. Nah, jadi sangat lebih murah ya kalau kita tidak ikut program PTSL. Sertifikat mandiri itu bisa sampai habis antara 8 sampai 10 juta atau bahkan 12 juta. Tapi dengan program ini bisa hanya dengan 300.000 saja dikerjakan oleh teman-teman kita sendiri, warga masyarakat sendiri. Untuk administrasinya 300.000 sudah menjadi sertifikat, dan itu laku ya Pak untuk di Bank BRI Pak ya. Betul. Bisa, jadi tetap laku itu Pak. Jadi untuk tahun 2017 itu kami sudah ada di blok 35 sampai dengan 39 itu areanya Nusa Waru Wetan dan Nusa Waru Kulon. Sebagian itu sudah ikut program PTSL tahun 2017 dan itu dibuktikan dengan terbitnya 200 sertifikat. Itu juga laku itu untuk usaha kur dan sebagainya, syaratnya harus ada sertifikat, dapat itu dijaminkan sebagai penambahan modal, itu keuntungan yang lain. Kemudian dari yang lain yang perlu kami ketahui, yang selanjutnya adalah terkait himbauan panjenengan nih kepada masyarakat, itu seperti apa Pak? Ya, untuk himbauan kepada sedulurku KB warga Desa Klumprit, marilah kita dukung program PTSL ini biar berjalan lancar, sukses. Intinya kalau memang ada permasalahan di batas-batas itu ya silahkan panjenengan rembuk secara kekeluargaan di mana letak patok itu. Jangan sampai tanah itu sudah ada batasnya tetapi yang sebelah tanahnya, yang intinya yang punya tanah sebelahnya belum sepakat. Jadi mohon kesepakatan dulu antara kedua belah pihak itu. Jadi intinya kita rembuk secara kekeluargaan gitu. Oke, gitu. Jadi intinya tetap keluargaan gitu. Jadi untuk pemasangan patok dari BPN itu targetnya ketika mengukur dengan geotagging itu patoknya di mana. Jadi bukan luasannya yang jenengan punya berapa. Itu jadi kesepakatan patok dari antar warga itu harga mati oleh BPN. Jadi ya geser-geser ibarat kata hanya 10 cm sejengkal sudahlah dirembuk saja lah. Jadi jangan sampai ketinggalan di program ini Pak. Karena berapa kuotanya Pak? Kalau untuk kuota kita itu untuk bersertifikat itu 1.500. Jadi untuk itu kami mohon kepada masyarakat, marilah kita buru-buru karena ini kuotanya sangat terbatas Pak. Jadi saya persilakan yang lebih cepat yaitu yang mendapatkan kuota itu Pak. Oke, ya jadi dari 3.600 bidang di Desa Klumprit hanya ada kuota 1.500. Jadi monggo cepat-cepat hubungi Pokmas terdekat, Pak Kadus, Pak RW, Pak RT, karena dari 1.500 itu yang sekarang sudah mendaftar itu mungkin sekitar sudah 800 bidang. Jadi sisa sedikit nih, jenengan cepat-cepat buru-buru, jadi jangan sampai ketinggalan nanti nyesel di belakang ya. Jadi monggo silakan segera hubungi saja terkait administrasi, ditanyakan langsung ke Pokmas biar cepat clear. Kemudian saat pemasangan patok itu diharapkan Pokmas nanti membantu ikut juga memasang ya. Iya. Dan juga didampingi oleh jenengan. Jangan Pokmas, jangan Pokmas datang masang malah jenengan di mana-mana nggak tahu, nggak jelas ya, itu jangan. Jenengan sambil mendampingi, menunjukkan gitu. Jadi jangan ditinggal, ini seperti itu. Jadi sama-sama masyarakat ikut masang, Pokmas mendampingi juga membantu ikut masang. Jadi tetap kita untuk PTSL pada tahun ini sebelum diukur oleh BPN harus dipasang patok terlebih dahulu. Jadi seperti itu Pak Budi ya, mungkin yang bisa disampaikan dari kami dari Pemerintahan Desa Klumprit.
bersama dari Ketua Kompas Bapak Budiono. Untuk itu slogan kita untuk yang pemasangan patok kali ini, Pasang patok, anti cekcok, anti anti caplok. caplok. Oke, merdeka terus, semangat terus, sukses untuk Desa Klumprit. Oke, terima kasih.